Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang kelima. Saya Dr. Erina DSH.MH akan memberikan materi tentang testamen. Jadi mewaris karena testamen. Seperti yang sudah saya jelaskan 2 minggu yang lalu, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cara memperoleh warisan ada 2 cara. Yang pertama adalah mendapatkan warisan karena ketentuan undang-undang atau biasa disebut dengan ahli waris ab intestato, dan yang kedua adalah karena testamen atau karena wasiat. Nah, kita lihat dulu pengertian testamen. Berdasarkan pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa testamen itu adalah suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap harta setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali pernyataan tersebut secara sepihak. Nah, artinya bahwa secara umum atau secara global bahwa pengertian testamen itu adalah wasiat atau pesan. Jadi pada masa hidupnya si pewaris dia membuat pesan, di mana pesan tersebut adalah tentang keberadaan harta kekayaannya setelah dia meninggal dunia. Nah, di mana pesan ini bisa dicabut secara sepihak. Selanjutnya, unsur-unsur dari testamen adalah yang pertama adalah akta. Akta. Jadi akta itu adalah suatu bentuk tertentu yang dibuat bisa di hadapan atau dibuat langsung oleh pejabat yang berwenang. Jadi artinya suatu pesan tersebut bisa dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dibuat oleh yang bersangkutan di hadapan pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah pernyataan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pernyataan kehendak tadi apa yang diinginkan si pewaris nanti setelah dia meninggal dunia tentang harta kekayaannya. Kemudian C, apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia terhadap harta kekayaan. Kemudian D, dapat dicabut kembali. Jadi artinya bahwa walaupun dia sudah membuat surat wasiat dalam bentuk suatu akta, tetapi akta tersebut dapat dicabut kembali secara sepihak. Kemudian isi dari testamen. Isi dari testamen itu bisa yang pertama adalah erfstelling. Artinya bahwa seseorang dalam surat wasiatnya, di dalam pesannya semasa hidupnya tersebut, dia mengangkat seseorang atau menunjuk seseorang untuk menjadi ahli warisnya. Kemudian yang kedua bisa juga adalah legat. Legat ini adalah hibah. Artinya seseorang bisa memberikan sesuatu kepada orang tertentu sejumlah harta kekayaan tertentu. Nah, ini yang pertama erfstelling dan legat ini adalah wasiat yang berkenaan dengan masalah harta kekayaan. Ada lagi wasiat yang tidak berhubungan dengan harta kekayaan. Contoh misalnya wasiat si pewaris ini membuat surat wasiat untuk mengangkat wali bagi anak-anaknya. Jadi ini tidak berkenaan dengan masalah harta kekayaan. Jadi saya ulangi lagi bahwa cara seseorang memperoleh warisan itu bisa karena ketentuan undang-undang dan bisa karena wasiat atau testamen. Nah, ini adalah isi testamen. Tadi saya katakan ada yang berkenaan dengan harta kekayaan. Salah satu contoh misalnya erfstelling atau mengangkat seseorang untuk menjadi ahli waris, atau legat. Legat itu adalah hibah. Isinya, jadi testamen tersebut isinya memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang tertentu. Dan bisa juga yang tidak berkenaan dengan harta warisan, yaitu untuk mengangkat seseorang menjadi wali bagi anak-anaknya. Selanjutnya kita lihat
Beda antara F-stelling dengan legat. F-stelling berdasarkan pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah di mana seseorang tertentu ditunjuk untuk menerima seluruh harta warisan atau sebagian tertentu, misalnya 1/4, setengah, 3/4, dan sebagainya. Juga F-stelling ini berkedudukan sebagai ahli waris ab intestato. Jadi seseorang diangkat untuk menjadi ahli waris sama kedudukannya dengan ahli waris ab intestato. Jadi dia tidak hanya berhak menerima warisan, tetapi juga berhak atau berkewajiban untuk membayar hutang si pewaris. Kemudian sedangkan legat atau hibah menurut pasal 956 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa isi dari wasiat tersebut adalah berisi hibah atau memberikan sesuatu misalnya untuk orang tertentu, misalnya rumah tertentu, seluruh barang bergerak milik peninggal warisan atau hak memetik atau memungut hasil atas sebagian atau seluruh harta peninggalan dan sebagainya. Ini berkedudukan si legatarisnya berkedudukan sebagai kreditur. Artinya bahwa si legataris ini adalah dia hanya berhak untuk menuntut bagiannya saja, tetapi dia tidak berkewajiban untuk membayar hutang si pewaris. Nah, ini bedanya. Jadi kalau F-stelling tadi bahwa isi wasiat itu mengangkat seseorang untuk menjadi ahli waris yang kedudukannya sama dengan kedudukan ahli waris ab intestato. Jadi dia tidak hanya berhak menerima harta warisan, tetapi dia juga berkewajiban untuk membayar hutang. Sementara legat atau hibah menurut pasal 956 ini tadi bahwa di dalam surat wasiat tersebut si pewaris memberikan sesuatu kepada orang tertentu dan orang tertentu tersebut atau biasa disebut dengan legataris, dia hanya berkedudukan sebagai kreditur. Artinya dia hanya mempunyai hak tetapi dia tidak mempunyai kewajiban. Kita lanjutkan. Kewajiban bagi legataris. Kewajiban legataris ini menurut pasal 961 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewajiban bagi legataris untuk membayar pajak. Sedangkan pasal 962 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beberapa legataris dibebani kewajiban untuk si peninggal warisan, maka para legataris itu wajib untuk memenuhi seimbang dengan yang diterimanya. Nah, beberapa beban legataris diberikan beberapa kewajiban oleh si peninggal warisan. Misalnya beberapa kewajiban, di mana kewajiban tersebut dipenuhi seimbang. Nah, selanjutnya wujud dari legat. Menurut pasal 968 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wujud dari barang legat dapat berupa barang tertentu dan juga dapat pula berupa sekumpulan barang tertentu atau sejumlah barang tertentu. Jadi wujudnya adalah barang tertentu atau sudah bisa ditentukan. Kemudian penyerahan barang legat harus diserahkan pula segala kelengkapan barang tertentu. Jadi misalnya yang diberikan tersebut adalah sebuah pabrik, maka yang diserahkan sebagai barang legat adalah bangunan beserta mesin dan kelengkapan pabriknya. Kemudian menurut pasal 969 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kepada legataris jika yang diserahkan adalah jenis barang tertentu maka tidaklah perlu yang diserahkan itu merupakan barang yang terbaik, akan tetapi tidak boleh yang diserahkan itu merupakan barang yang terjelek. Nah, artinya bahwa sewajarnya. Jadi tidak boleh isi atau wujud dari legat tersebut adalah barang yang terbaik, tetapi tidak juga boleh barang yang terjelek. Kemudian apabila isi testamen berupa fruh gebrik,
Ya, Prugebrik kalau isi testamen berupa hak menikmati hasil dari barang tertentu, tidak disebutkan kata-kata memetik hasil atau memakai atau Prugebrik atau gebrik, maka hal ini berarti bahwa barang tersebut masih ada di tangan ahli waris. Dan ahli waris ini berkewajiban untuk menyerahkan atau memberikan hasil kepada legataris. Sebaliknya, apabila disebutkan hak memetik hasil atau recht van Vruchtgebruik atau hak memakai atau recht Vruchtgebruik, maka di sini harus diartikan bahwa barangnya harus diserahkan kepada legataris. Kemudian dikenal juga di dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah fideikommis. Fideikommis, larangan terhadap adanya fideikommis substitutin atau erfstelling over the hand, atau biasa disebut dengan ahli waris lompat tangan. Ini menurut pasal 879 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pada ayat 2-nya dapat diketahui bahwa tentang maksud dari ayat di atas, yakni bahwa setiap penetapan si meninggal atau si peninggal warisan, bahwa ahli waris harus diberikan kewajiban untuk menyimpan harta warisan atau barang tertentu dari harta warisan yang selanjutnya harus diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, ini adalah fideikommis ini warisan lompat tangan. Jadi artinya harta warisan tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan, kepada yang kedua, melainkan kepada pihak ketiga, tetapi disimpan dulu. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal juga ada pengecualian dari fideikommis, yaitu fideikommis de residu. Menurut pasal 989 sampai dengan pasal 991 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa seorang ahli waris diberikan hak untuk memakai, menjual, ataupun bahkan menghabiskan barang warisan tersebut dengan beban sisanya diserahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Nah, jadi artinya ini adalah mirip dengan fideikommis. Ya. Tetapi kalau fideikommis bahwa si penerima warisan atau pihak kedua itu tidak boleh memakai, melainkan hanya disimpan saja. Nah, kalau di fideikommis de residu ini dia berhak, boleh memakai, bahkan menghabiskan, tetapi sisanya harus diberikan kepada pihak ketiga. Nah, ini fideikommis de residu namanya. Pasal 990 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fideikommis de residu ini masih diperlukan kewajiban untuk mengadakan perincian barang-barang atau boedelskriving. Kita lanjutkan, timbulnya waris testamen. Hukum waris testamen timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan. Walaupun demikian, masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang. Dasar hukum waris testamen ini adalah kita lihat pada pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah. Nah, dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, dengan surat wasiat si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris, dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada beberapa orang. Kemudian yang kedua, terdapat suatu kemungkinan bahwa harta warisan tersebut yang merupakan peninggalan seseorang dibagi berdasarkan undang-undang atau sebagian
dan selebihnya berdasarkan surat wasiat.